harus kuat. Maka Bismillahirrahmanirrahim, izin menyampaikan ilmu yang telah diijazahkan oleh guru kami yaitu Ustaz Nasrullah. Silakan share screen. Ini ada eh, apa namanya perkenalan ya, perkenalan. Baik, nama saya Imam Hambali, ya sarjana pendidikan dan master manajemen, certified trainer NLP dan juga certified trainer magnet rezeki. Aktivitas sebagai pimpinan Pondok Modern Darussalam Al-Munafa. Apa kabar santri semuanya? Coba salam santri Al-Munafa. Amin ya Rob. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Di sini santri-santri kami sedang live ayah bunda ya, live langsung ketemu ya, langsung ketemu tatap muka eh, untuk pertemuan pertama ini. Kemudian saya juga salah satu konsultan di Az-Zahra Galumas. Dulu 2 tahun saya menjadi konsultan Galumas Group. Nah, sekarang lebih fokus di Az-Zahra Manasik Center. Kemudian di sekolahan juga saya sebagai konsultan SDIT Al-Hakim, kemudian Ar-Rahmah gitu ya. Dan aktivitas lainnya sebagai konsultan pendidikan dan juga parenting. Jadi beberapa kali kami menyediakan jasa untuk konsultasi dan juga parenting serta pengisi kajian dakwah dan di beberapa instansi dan perusahaan. Saya riwayat pendidikan S2 Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa di Bekasi, dan juga S1 Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tersertifikasi trainer NLP dan juga trainer magnet rezeki. Dan saya alumni Gontor tahun 2005. Ada di sini yang alumni Gontor? Boleh nanti ya sambil interaktif di kolom komentar, silakan saling sapa ya. Itu sedikit perkenalannya dan malam hari ini sedikit sharing satu jurus saja yang nanti akan mudah-mudahan di saat ekonomi kita Indonesia ini bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap baik-baik saja. Kita akan tetap ajaib. Emang bisa? Emang bisa? Yang di rumah juga silakan ditulis di kolom komentar ya. Yakin bisa Allah Akbar. Itulah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertukar rezeki yang Allah berikan. Yakin nggak Allah punya porsi rezeki untuk kita? Ya. Kalau kita yakin Allah itu Ar-Razik, kalau Allah itu Al-Ghani, Al-Mughni, ya Allah itu maha memberi rizki, Allah itu maha kaya, memperkayakan kita. Coba Ustaz tanya, siapa yang ingin kaya katakan saya. Ya, yang lain juga ya. Ini coba kita lihat teks, tampilkan teks. Oke, mengobrol. Baik, ini masih lanjutan ya. Kinasi dari Karawang, Lilis Suryani. Selamat datang Ustazah Lilis. Yakin bisa Allah Akbar, Agus, Pak Mas Agus. Mufia, Alhamdulillah yakin bisa Allah Akbar, yakin bisa Allah Akbar. Nah, ini kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada kita, sudah tidak khawatir lagi mau krisis ekonomi, mau apa. Yang penting kita sudah tahu pola rezekinya. Dan kita membahas malam ini itu bahasanya apa? Bahasanya tentang rezeki. Rezeki itu masuk dalam Asmaul Husna, betul? Coba Allah memiliki nama yaitu Ar-Razik. Apa artinya Ar-Razik? Ar-Razik, fa'il ya, yang memberi rizki. Al-Ghani, Al-Ghani, maha kaya. Al-Mughni,
Nah, tiga Asmaul Husna ini, ya, nama Allah dalam 99 asma Allah, tiganya inilah yang akan kita pelajari. Dan rezeki ternyata nggak melulu tentang uang. Coba usah tanya, kalian sehat rezeki atau bukan? Kalian diberikan kemudahan dalam setiap urusan, rezeki atau bukan? Ayah bunda nih punya anak yang solih dan solihah, itu rezeki bukan? Rezeki, ya. Maka rezeki itu nggak melulu tentang uang. Dan yang lebih keren adalah hidupnya tenang, enteng, santai. Kalau sekarang bilang apa ya? Santuy. Apa namanya? Hidupnya santuy, tenang, husnuzon sama Allah, itu juga rezeki. Oke, lanjut. Next. Nah, ini foto saya dengan guru saya. Kelihatan nggak di situ? Oh, nggak beroperasi di situ ya. Itu langsung colok ke situ aja bisa kayak. Biar santri bisa lihat. Hmm, Kalau yang di rumah kelihatan ya, itu luar biasa ya. Alhamdulillah kemarin saya bertemu langsung dengan Ustadz Nasrullah, ya, halal bihalal itu acaranya, fotonya, dan itu juga bersama keluarga. Pernah kita ketemu di Hotel Mercure. Kemudian next. Nah, ini sertifikat saya sebagai trainer magnet rezeki. Ya, ini masa berlakunya sampai Juni 2028. Ya, nanti coba sambil di otak-atik Ustaz, di sananya bisa apa enggak. Kemudian next. Jadi saya menyampaikan ilmu ini itu betul-betul sudah diijazahkan oleh guru saya. Maka malam hari ini saya pun akan mengijazahkan Bapak Ibu semua serta yang hadir pada kesempatan malam ini, santri-santriku. Coba tangannya begini semuanya, tangannya begini. Oke. Nanti kalau Ustadz bilang ajas hukum hadal ilm, ya, yang di rumah juga tanya begini. Kemudian bilang kobil tuh, ya, kobil tuh itu artinya saya terima. Coba tangannya seperti ini, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajas hukum hadal ilm. Kobil tuh langsung dijawab kobil tuh. La ajas hukum hadal ilm. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Nah, ini sebuah buku yang bisa mengubah kehidupan orang banyak ya, sampai ribuan orang bisa merubah, ini bukunya. Jadi yang belum memiliki buku tersebut bisa lewat admin atau official kami menyediakan buku ini. Ajaib ya, buku ini apabila dipraktekkan apa yang termaktub di dalamnya, maka Bapak Ibu, Abang Kakak semua adik-adik yang di sini, anak-anakku, santri-santri akan ajaib. Ya, ini betul-betul Allah memberikan sedikit ya ilmu dalam urusan rezeki yang termaktub di Al-Quran, itu dikemas dalam sebuah buku dan diberikan pola cara-caranya bagaimana. Itu sangat luar biasa. Sehingga muncullah buku yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Dan bagi yang sudah pernah ikut, sudah tahu, sudah pernah trainingnya, pasti hadir ya di sini mungkin beberapa orang yang sudah pernah ikut kajian ini atau sudah ikut training ini. Anggap saja ini zikir. Anggap aja apa? Anggap aja ini wirid. Apa? Wirid. Jadi kalau kita wirid, namanya wirid itu kan diulang-ulang terus, betul nggak? Makin diulang makin mantep gitu. Makin diulang makin mantep. Maka yang sudah pernah ikut, ini makin diulang makin makin keren. Oke, lanjut.
Nah, Oh, suara. sekarang Ustadz akan tanya nih, dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apa itu magnet rezeki? Nah, coba di kolom komentar siapa yang bisa jawab. Apa itu magnet rezeki? Menarik rezeki. Apa sih ayah? Suaranya kok hilang? Tahu. Kita harus menjadi orang yang diberikan ridho oleh Allah supaya menjadi ajaib seperti asal usul kita. Asal usul kita itu dari mana? Dari mana? Coba. Kita lahir dari mana? Dari surga. Maka di surga itu ajaib atau enggak? Di surga itu aja ajaib. Nah, bedanya apa? Orang yang ada di surga dengan yang ada di dunia ini bedanya apa? Ada yang tahu? Coba chat di kolom komentar. Yang tahu bedanya penghuni surga dengan penghuni dunia? Ada yang tahu? Ini live-nya, live chat. Oke, coba kita lihat ya. Anak-anak ada yang tahu bedanya? Penghuni surga
dengan yang ada di dunia. Oh ini nih, magnet rezeki adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang akan mendatangkan, yang bisa menarik kebaikan untuk kita. Nih, luar biasa Mas Agus nih. Oke, wow keren suaranya nggak ada. Oh udah ada kan sekarang suaranya ya? Nih, Syamsi bundanya Gani. Bedanya penghuni surga dan penghuni dunia adalah di dunia kita fana, di surga kita kekal. Hampir, 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 hampir. Coba dari sini ada yang tahu nggak, santri, bedanya penghuni surga dengan penghuni dunia? Keren itu. Bedanya ayah bunda ternyata adalah dosa. Penghuni surga tidak ada yang punya dosa, sedangkan yang turun ke bumi ini punya dosa. Nah, terus gimana? Kita akan belajar bagaimana masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mau nggak? Coba. Siapa yang ingin masuk surga, katakan saya. Tos kanan kirinya. Yang di rumah kalau ada suaminya, istrinya, boleh. Silakan, Tos. Jadi masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya itu yang akan kita pelajari, coba. Kurang keren gimana kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan magnet rezeki. Kita hidup ya di dunia ini tapi mendapatkan fasilitas surga. Mau atau mau banget? Pasti mau banget ya. Next, gimana? Nah, mau banget. Masya Allah, ada juga ya. Nah, ini dalilnya. Jadi awalnya namanya adalah mihrab rezeki, tapi digantilah oleh Ustadz Ipo Santosa menjadi magnet rezeki. Nah, jadi mihrab itu kan tempat sholat ya, betul? Ini terjadi karena apa? Karena ulama kita beda pandangan tentang rezeki. Beda pandangannya gimana? Antara ulama Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, rezeki itu harus kerja, keluar, kemudian kerja dapat duit. Tapi menurut Imam Malik nggak kayak gitu. Jadi mereka bertemu tuh kan, ngobrol tentang rezeki. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu ilmunya Imam Malik. Nah, suatu hari Imam Syafi'i mau membuktikan bahwa ilmu aneh benar, konsep aneh benar, aneh keluar, aneh kerja di kebun apa namanya? Di kebun anggur, kemudian setelah bekerja dapat uang, dapat upah, digantikanlah dengan anggur, kemudian anggur tersebut dibawa ke gurunya yaitu Imam Malik. Mudah-mudahan nanti bisa ke makamnya Imam Malik. Amin. Ada di Mekah. Nah, setelah itu datanglah ke gurunya Imam Malik, kata Imam Syafi'i, wahai gurunda, kita kan sudah pernah ngobrol tentang rezeki. Nah, inilah rezeki yang saya maksud. Saya tadi kerja, saya dapat upah, saya jadikan upah tersebut anggur dan kita ayo makan anggur bareng-bareng. Apa kata gurunya, kata Imam Malik? Wah, alhamdulillah, masya Allah. Aneh dari pagi pengen makan anggur. Pengen banget makan anggur, tapi aneh nggak kemana-mana. Aneh tetap di tempat ini dan dengan izin Allah ente datang malah bawa anggur. Sama seperti kejadian tadi Ustadz sama Ustadz Zul. Ustadz bawa karena Ustadz nggak minum teh, ada tuh teh manis dua. Kemudian Ustadz datanglah ke kantor Al-Hakim SDIT yang sedang kami bangun, kami rintis di Kosambi. Kemudian Ustadz Zul langsung bilang, kan Ustadz bilang, nih ada es teh. Gitu. Nah, baru aja anak kepikiran, gimana ya enak kayaknya siang-siang minum es teh. Ternyata es tehnya datang. Nah, lintasan-lintasan pikiran itu kemudian terwujud. Pernah atau sering yang kayak gitu tuh? Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan magnet rezeki. Mudah-mudahan nanti bisa paham. Dan ini Nabi Zakaria melihat Maryam
di dalam mihrabnya selalu ada makanan, padahal nggak ada GoFood, nggak ada yang masak, nggak ada yang GrabFood, tapi ada makanan. Kata Maryam gimana? Hada qalat huwa min indillah innallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Inilah rezeki dari Allah, dan Allah itu kalau ngasih rezeki nggak pakai hitungan. Siapa yang hitung-hitungan nih di sini nih? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada yang hitung-hitungan lagi setelah ini. Kalau hitung-hitungan nggak cepet, nah. Kalau hitung-hitungan nggak cepet. Coba kamu hitung-hitungan deh. Mau beli apa misalkan motor atau mobil, harganya 300 juta, hitung-hitungan. Kalau sebulan nabung 1 juta akan sampai berapa mendapatkan 300 juta, kan kayak gitu. Sebulan nabung 1 juta, berarti berapa bulan kamu dapat 300 juta? Ya, luar biasa kan? Lama nggak? Nggak cepet kan? Tapi kalau Allah caranya nggak hitung-hitungan. Oh, ini mobil 300 juta. Bismillah la haula wala quwata illa billah, dapat mobil 300 juta langsung cash. Amin. Dan nanti ada edukasi di sini bagaimana kita mengelola kecerdasan keuangan di jurus-jurus yang lain. Nah, Nabi Zakaria belajar dengan Maryam. Akhirnya nantinya anggap aja nih Ustadz sebagai apa namanya, Maryam gitu kan, dan kalian adalah Zakaria. Wahai Zakaria, coba halo wahai Zakaria. Saya yang di sini nih, wahai Zakaria yang ada di apa namanya, Zoom. Ini Zakarianya ini akan lebih hebat dari yang mengajar. Yakin nggak? Kata Zakaria, Ana juga mau dong kayak Maryam. Kalau Maryam bisa, Ana juga harus bisa. Nah, silakan praktekkan. Akhirnya ilmunya dipraktekkan. Nah, buat orang yang nggak mudah punya anak, lihat ya di situ kan, hunalika da'a Zakaria, langsung praktek setelah itu. Jadi kalian ini yang hadir di sini langsung praktek setelah ini. Setelah praktek, kemudian minta sama Allah lebih lama di mihrab, lebih bisa mempraktekkan ilmu ini, dan tiba-tiba Allah langsung kabulkan, sama seperti kejadiannya Zakaria. Nah, di sini lihat. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Tuh, mihrab, magnet. Ya. Jadi kalian nanti kalau ingin dapat rezeki, seringnya ke mihrab atau seringnya kerja? Ke mihrab. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya Allah, kata Jibril, mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra bernama Yahya. Langsung dikabulkan. Terus kata Zakaria di ayat 40, ya Tuhanku, gimana aku dapat anak sedangkan aku telah sangat tua. Jadi Nabi Zakaria itu sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Emang bisa? Emang bisa. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Allah itu kalau sudah kun, maka fayakun, maka terjadi. Nah, ini kan Al-Qur'an ini. Kita beriman nggak dengan Al-Qur'an? Coba yang ketik. Beriman nggak sama Al-Qur'an ini? Mas Ramli. Selamat bergabung Mas Ramli. Beriman nggak di sini yang Al-Qur'an ini, beriman kepada Al-Qur'an? Beriman. Kalau kamu nggak beriman, gimana ceritanya kamu Islamnya? Nah, untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Maka untuk apa nih? Semua yang termaktub di Al-Quran yang setebal itu, untuk apa coba? Coba tangan gini semuanya. Yang di rumah juga. Sambil diketik di kolom komentar ya. Untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan Bapak Ibu.
Untuk diapakan? Untuk dipraktek. Kita sudah punya resep dari Allah. Anggap aja Al-Quran itu resep untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya di akhirat berupa Al-Quran. Itu sudah sangat lengkap, nak. Kumpulan semua kitab-kitab terdahulu itu dilengkapi dalam sebuah kitab namanya Al-Quran. Yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu lakumul Islam. Jadi udah lengkap. Al-Quran lengkap nggak? Udah lengkap banget. Kurang apa lagi coba? Resepnya udah keren. Ibaratnya kalau lagi masak, dapat resep masakan. Kalian suka makan apa? Hah? Jengkol balado. Jengkol balado resepnya sudah lengkap. Maka resep tersebut harus dipraktekkan. Kalau misalkan nggak dipraktekkan, cuma dihafalkan, itu percuma. Bapak Ibu yang di rumah, demi Allah, Bapak Ibu cuma baca Al-Quran, nggak apa-apa, dapat pahala, dapat satu huruf atau satu ayat, satu huruf dapat pahala. Betul nggak? Itu baru membacanya. Tapi kalau sekedar dibaca, sekedar dihafal, sekedar dilagukan atau dimujawadkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan kayak gitu. Pahala bacaannya dapat, tapi keajaibannya tidak dapat. Karena Al-Quran harus dipraktek. Dan Nabi Muhammad SAW, sifatnya beliau adalah sifat Al-Quran. Jadi ini ilmu-ilmu yang sangat dahsyat. Boleh coba. Jika ingin ajaib, praktekkan semua yang tertulis di Al-Quran. Kalian tulis di buku tulisnya masing-masing. Dan yang di rumah juga boleh ditulis di buku catatannya masing-masing. Atau di kolom komentar. Hidup kita akan ajaib jika mempraktekkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah resep kehidupan. Karena Al-Quran adalah resep kehidupan. Coba kita lihat chat dari teman-teman ya. Oke, hidup kita. Oh, ini masih ada yang absen ya. Anissa Rihayati dari Tegal, selamat datang. Mbak Anis, mohon maaf izinnya nggak sampai selesai. Oke. Oke, dipraktekkan ya, ilmunya dipraktekkan. Jadi, coba tadi tulisannya gimana? Apabila mempraktekkan semua isi Al-Quran, maka hidup kita akan ajaib. Karena itu resep dari Allah. Resep kehidupan dari Allah. Nah, kita aja kalau dapat resep masakan tadi, misalkan jengkol balado, kalau kita nggak praktek nggak akan jadi. Misalkan nih, siapa namanya teh? Besti, Fahri, tolong bikinkan jengkol balado. Nah ini Mas Doni nih, hidup kita akan baik jika kita mempraktekkan isi kandungan. Nah, Fahri tolong bikinkan jengkol balado. Siap Ustadz, kata Fahri. Kemudian Fahri tiba-tiba nyanyi. Bahan-bahan, 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, garam secukupnya, jadilah apa? Jengkol balado. Waduh. Ustadz yang dengarnya juga, mana jengkolnya? Oh ya sebentar Ustadz, Anda habis nyanyi. Kalau dinyanyikan nggak jadi, kalau dihafal nggak jadi, kalau dibaca tidak jadi. Tapi kalau siap Ustadz, Anda akan praktek di dapur, ambil penggorengan, ambil bahan-bahannya, langsung praktek, langsung ajaib. Gitu ya.
Jadi semua yang ada di Al-Quran itu kurang cabenya. Oke, benar. Hidup kita akan ajaib jika mempraktekkan Al-Quran. Kurang cabenya, siap. Ya, belum cabenya berarti. Makasih Bu Aisyah. Lanjut. Nah, kalau tadi Nabi, kalau ini dalilnya biasanya kan namanya manusia suka komentar ya, bener gak? Ah itu kan Nabi, Zakaria kan Nabi gitu kan. Nah, aku mah apa tuh? Ternyata ada manusia yang biasa aja, tapi bisa ajaib kok. Siapa dia? Dia adalah Asif bin. Oh santri-santri paham. Nama aslinya ternyata Asif bin Barkhiyah. Ketika Sulaiman berkata kepada pembesar-pembesar, siapa di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya Ratu Bilqis? Jadi dengan cepat itu. Qala Ifrit, kalau ini spesifik Ifrit. Ifrit bilang, aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri. Kalau ibaratnya Ustadz lagi duduk nih, sebelum berdiri sudah pindah. Nah, kalau kata Sulaiman nggak cepat, coba ada yang lebih cepat lagi. Nah, ini ada yang lebih cepat lagi ternyata. Siapa dia? Qalalladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Maksudnya Alkitab dulu kan sebelum sempurna jadi Al-Quran kan banyak kitab suci kita ya. Apa aja tuh? Injil, Zabur, Taurat, gitu kan? Nah ini orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Coba semuanya, matanya tahan. Buka mata yang di rumah, buka mata, buka telinga. Coba, tahan tidak berkedip. Sebelum berkedip sudah pindah. Maka ini keren banget kata Sulaiman. Silahkan pindahkan. Nah maka ketika ini terjadi, fix bahwa manusia biasa pun bisa ajaib. Yakin nggak? Emang bisa kita ajaib? Asalkan mau untuk mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran untuk diapakan? Maka Nabi ada yang disebut dengan mukjizat, ini untuk Nabi, dan karomah untuk para aulia, ulama, dan kita ma'afaatu, manusia biasa. Maka yang kita kejar adalah mau. Siapa yang ingin dapatkan maunah dari Allah, katakan saya. Tos kanan kirinya, tos. Yang di rumah juga tos, doakan sampingnya, muliakan, bahagiakan. Nah ini juga terjadi, lihat ke depan semuanya, keajaiban-keajaiban juga datang kepada saya. Ini bukan berarti Ustadz sombong ya, tapi fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau mendapatkan sudah dapat keajaiban dari ilmu ini, nanti kalian juga, nanti beberapa mohon izin ada yang saya screenshot karena itu testimoni supaya orang lain bisa percaya dengan ilmu ini. Ustadz juga awalnya nggak percaya, emang bisa gitu. Tapi ternyata apa yang terbetik dalam pikiran terwujud. Seakan-akan dimanja oleh Allah. Kisah lunas hutang 2,1 miliar. Sudah pernah dengar? Iya, alhamdulillah. Hutang sampai 2 miliar lunas. Umroh gratis. Sudah pernah dengar? Iya, Ustadz tiba-tiba umroh gratis. Ini tahun ini berarti yang keempat. Ya, insya Allah tahun depannya haji. Amin. Ya, hajinya haji furoda lagi. Tahu haji furoda? Ya, itu luar biasa. Dan ini semua atas izin Allah. Adanya Al-Hunafa, adanya Bimatren, adalah bilingual English Club. Ini juga atas izin Allah. Nah, ini ya foto-fotonya bisa dilihat. Ini 2022, 2023, 2024. Nah, ini ada Ustadz Oman tuh, gak ada Ustadz Oman tuh. Nah, Ustadz Rahmat. Ada foto kalian ini di sini nih. Nah, ini pondoknya. Pondoknya nyata nggak ada nggak? Ada pondoknya, gitu kan? Ada Ustadz Zul di situ kan? Nah, ini bersama owner di Galuh Emas. Ustadz nggak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang
konsultan di perusahaan besar, ternyata bisa. Ini semua kenapa? Ini semua atas izin Allah, dan Ustadz nggak ngelamar gitu loh, nggak nyari-nyari kerjaan itu. Di saat orang lain saat ini banyak kena PHK, ya nggak? Itu tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba aja diminta untuk menjadi konsultan. Nah, ini beberapa ke negara Turki, cuman yang Singapura, yang lain-lain belum Ustadz update di sini ya. Nah, keajaiban ini juga bisa datang kepada Anda asalkan tahu rahasianya. Terakhir Ustadz pulang dari mana? Negara mana? Mesir. Gratis nggak? Gratis. Jadi keluar negeri nggak pernah bayar. Siapa yang mau keliling dunia nggak bayar? Katakan saya. Emang bisa? Yakin. Harus yakin bisa ya, ayah bunda, abang kakak, Masya Allah ya. Nah, sekarang keajaiban ini bisa juga datang asalkan tahu rahasianya. Nah, buku Magnet Rezeki itu tuh adalah kurikulum keajaiban. Jadi kita membahas tentang 10 jurus tentang kurikulum bagaimana menjadi manusia yang ajaib, manusia yang mendapatkan maunah. Kira-kira nih malam hari ini nih, kalau Allah berikan izinnya untuk kita mendapatkan maunah, kalian senang nggak? Senang nggak? Nah, maunah itu datang buat yang sungguh-sungguh. Maka saya terima kasih ini yang sudah hadir nih. Baik yang di TikTok, baik yang di Zoom, baik yang di live saat ini. Ini Allah membukakan pintu hidayah untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu semua, abang kakak semua, sedikit ya memberikan pencerahan bahwa oh saya itu waktunya untuk berubah sekarang. Kalau Ustadz Imam bisa, saya juga harus bisa. Ustadz Imam juga makan nasi, makan ketoprak, betul nggak? Makan ketoprak kan? Kalian suka ketoprak? Dan yang lebih dahsyatnya lagi, oh ternyata Ustadz Imam bukan lahir dari seorang ayah yang manajer, seorang ayah yang pegawai BUMN, seorang ayah yang pejabat. Bukan. Ustadz sering cerita, ternyata Ustadz Imam lahir dari keluarga seorang ayah tukang ketoprak. Ini yang jadi motivasi buat kalian. Oh, kalau Ustadz Imam, coba tangannya begini. Kalau Ustadz Imam bisa, aku pun harus bisa. Itu jangan. Ustadz kan Ustadz, aku mah apa, nggak bisa kayak gitu. Ini udah kita kasih polanya. Nah, ini selain Ustadz, ada juga nih. Saya mengajak anak saya jalankan ilmu magnet rezeki. Saya kasih tugas membaca buku, lalu presentasi ke saya. Ajaib, anak saya dapatkan nilai sempurna. IPK-nya 4,0. Saya pun menjadikan ilmu magnet rezeki sebagai kurikulum wajib di SIT Azkia. Nah, ini bukunya nih. Ini orangnya ya. Langsung IPK-nya 4,4 itu artinya semuanya cum laude, betul semua. Puluhan sekolah telah menjadikannya buku MR sebagai kurikulum di sekolahnya. Nah, ini nih ya, luar biasa ya. Termasuk di Al-Hunafa ini setiap pagi selalu ada namanya kajian rezeki. Ajaib setelah jalankan magnet rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar lunas. Pak Ahmad di Jakarta. Nah, ini saya mau laporan, mungkin ini agak telat sih. Kemarin saya sudah praktekkan saran Bapak untuk bilang saya salah selama 7 hari. Alhamdulillah kami tidak jadi bercerai. Buat seorang yang punya rumah tangga, ada aja dasim-dasimnya itu. Tahu dasim nggak? Dasim itu pengganggu rumah tangga. Jadi ada kalau dasim pengganggu rumah tangga dan berhasil merusak seseorang, maka dia mendapatkan mahkota di antara para para setan itu. Nah, ini alhamdulillah dia praktek namanya jurus turunkan garis kebenaran. Luar biasa selama mengenal magnet rezeki, hidup enteng dan tiba-tiba saya dilamar. Kakak Fadilah, punten kayaknya ikut ini Kakak Fadilah ya. Jadi taruh, mohon Pak Ustadz, alhamdulillah ajaib ya, betul Ustadz. Langsung 2 calon yang datang. Buat orang dilamar nggak mudah, cari jodoh ke sana kemari. Ini akhirnya ilmu ini
Ini salah satu murid Ustadz di Magnet Rezeki ya. Alhamdulillah langsung dapat jodoh. Mudah-mudahan dimudahkan proses menikahnya. Amin. Nanti Ustadz kenalkan mana kakak Fadila ya. Saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal Magnet Rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Allahu Akbar. Awam umroh gratis Ustadz juga sudah. Nah ini nih jelas banget nih. Buku ini sangat dahsyat Pak Imam, Masya Allah, Alhamdulillah banyak banget keajaiban. Terima kasih telah memberikan, mengajak, serta membimbing kami. Tuh, ini Teh Putri, ya teman S2 Ustadz. Ini Teh Putri, ini ikut nggak Teh Putri ya? Ya, luar biasa. Itu loh orangnya. Ini kan Ustadz screenshot yang begini-begini. Ajaib. Terus kalian bisa nggak kira-kira? Ya, bisa. Coba peserta yang Zoom ini. Bisa nggak Bapak Ibu kayak mereka ini? Hidup kita akan baik jika kita mempraktekkan isi kandungan Al-Qur'an. Oke, hidup kita akan mohon maaf terlambat Bu Heni Mulyani, iya nggak apa-apa, mau terlambat berpulang gitu ya. Nah, ini nih Pak Agus nih, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa yang terlambat, selamat bergabung ya. Nah ini ya, jadi kita masih di testimoni-testimoni. Kemudian, nah sudah 8 kali ikut training Magnet Rezeki, nggak paham dan nggak bosan ya. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Bu Atik dari Depok. Bisa keliling dunia. Wah ini ikut nggak ini? Teh siapa namanya? Teh Nur Hayati. Praktek ilmu ini Nur Hayati, beliau punya percetakan ya di Karawang. Ya cuman mikir aja ya Allah enak kayaknya ya ke Mekah berdua bareng sama suami. Bener dong. Kemarin baru pulang tuh. Baru pulang dari Mekah Madinah. Ajaib nggak? Padahal dananya nggak ada. Tapi atas izin Allah praktek ilmu ini dan tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah wasilahnya nanti gimana? Nanti diceritakan bagaimana asal usulnya. Nah ini kita ada program camp, kemudian bisa berangkat haji. Nah ini orangnya ya, haji juga bisa. Ada juga yang menjadi apa? Selamat dari tsunami, Bunda Rizka di Palu, kanker hidung, ya stadium 4, Bu Nining di Medan juga sembuh. Jadi untuk kesehatan bisa Ustaz. Nah memang kesehatan itu rezeki. Kan ada 4 ya. Menurut siapa? Syekh Asy'arawi Al-Mutawalli. Paling bawah apa? Harta, kemudian kesehatan, kemudian ini levelnya rezeki nih. Harta, kesehatan, anak soleh, terus ridhonya Allah. Dengan ketenangan tadi yang ada testimoni hidup saya jadi enteng. Iya nggak? Hidup enteng tuh kayak gimana sih? Nggak marah-marah, ya nggak? Kalau melihat sesuatu itu, wow, keren. Kalau ada musibah, dia langsung bilang alhamdulillah, innalillahi. Ngomongnya innalillahi sih, tapi innalillahinya pakai nada alhamdulillah. Coba bisa nggak? Innalillahi. Karena apa? Tahu bahwa musibah itu adalah paket. Musibah itu adalah kedatangan tamu yang namanya malaikat Mikail yang sedang bawa paket, tapi paketnya dibungkus kardus yang rapi. Tinggal kita terima dulu bungkusnya. Kalau sudah, alhamdulillah ketemu Mikail. Setelah itu barulah buka paketnya. Setelah buka paketnya, dapat gak isinya? Dapat. Tapi kalau kamu dari awal tidak mau menerima paket itu, kalau kamu dari awal, Mang, saya nggak butuh bungkusnya, saya nggak butuh dusnya, saya butuhnya hanya isinya saja, karena dusnya banyak di dalam. Kamu debat sama tukang paket, akhirnya paketnya pergi. Ya udah sini, nggak jadi saya kasih paket kamu, saya balikin ke kantor. Itu kalau kamu tahu Mikail, ya kayak gitu tuh. Kamu kena musibah sedikit langsung
Innalillahi. Nggak bisa. Orang mau dapat rezeki kok. Jadi sekarang innalillahi pakai nada alhamdulillah. 1, 2, 3. Innalillahi. Terima bungkusnya dengan lapang dada. Itu ada jurusnya juga ya. Nah ini kan musibah sebenarnya nih. Berkali-kali saya mengikuti materi Amer tidak paham, tapi saya tidak menyerah. Alhamdulillah sebulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi, saya dapat hadiah mobil gratis. Nah ini Bu Ika mobilnya. Keren apa keren banget? Nah ini kalau lihat testimoni yang lain, silahkan lah ya. Ini banyak sekali eh, yang ada di magnet rezeki. Baik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Ada 101, cuman Ustadz akan lebih memfokuskan kepada nih 10 ini nih. Perisai rezeki, kemudian apa? LOP, kemudian apa? Nah, ini nih. Nah, garis kebenaran ya. Terus apa lagi? Disiplin, disiplin kata, Quranic vibration. Ini adalah tiang-tiangnya, terumbu karang, paradox of candy, bahagia tanpa syarat. Terus ada lagi RMM, spiritual meter. Coba yang terakhir apa ini? Bahagia tanpa syarat BTS. Udah semua dapat kayak ini? Udah 10-10-nya? Nah, ini yang akan dibahas. Bapak Ibu kadang baru dapat satu, stop belajarnya. Coba bayangin. Makanya saya bikin paket lengkap 10 jurus. Bonus 1 sih. Plus 1 ya 11 lah. Cuman kalau ada yang tidak ikut nanti, misalkan izin 3 kali gitu, nggak hari ini izin bisa ikut di tayangan sebelumnya. Nah, kalau sudah sampai 3 kali, baru kita anggap mengundurkan diri, ya, karena ini betul-betul biar ilmunya itu berkait berkelindang. Jadi ibaratnya itu saling saling berhubungan. Jadi nggak bisa tuh kalau kita mau ajaib, tapi tiang-tiangnya kita nggak paham. Nah, kalau pondasinya ada 3, tiangnya ada 10, pondasi 3, silahkan dicatat, ya. Pondasi magnet rezeki yang pertama adalah positive thinking. Positive thinking, yang kedua positive feeling, yang ketiga adalah positive motivation. Apa itu Ustaz? Positive feeling, positive thinking. Apa positive thinking? Berpikir positif, husnuzon sama Allah bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Nggak ada tuh ceritanya Allah jahat sama kita, nggak ada. Allah nggak adil sama kita, nggak ada. Pasti Allah baik. Maka jangan pernah kita bersuzon sama Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa sama aku, minta sama aku, maka akan aku kabulkan. Innallah bidhonni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka. Prasangka siapa? Prasangka hambanya. Jadi kalau kamu suuzon sama Allah, itulah yang akan terjadi, bayangin. Ya. Oke, lanjut. Positif apa tadi? Thinking apa positif thinking? Ya, husnuzon sama Allah. Berpikir positif aja, ketemu apapun, menerima apapun, kondisi apapun. Kalau kita selalu ambil positif thinkingnya, itu udah menjalankan 1 dari 3 pondasinya. Yang kedua, kalau bangunan nggak ada pondasinya, ambruk nggak? Ambruk ya. Maka yang kedua pondasinya adalah positive feeling. Apa sebut positive feeling? Perasaan yang positif. Jadi selalu merasa bahwa dia itu adalah orang yang nyaman, orang yang diberikan apa ya, ketenangan. Ininya positif, otaknya, pikirannya, hatinya juga positif. Karena ingat di pelajaran sebelumnya bahwa hati juga punya apa? Neuro. Apa neuro? Sistem syaraf.
Jadi kalau ini punya sistem saraf, ternyata hati juga punya sistem saraf yang jauh lebih besar sistem sarafnya daripada pikiran. Maka ada tuh orang kalau sudah sakit hati, ada tuh terumbu karang. Tahu nggak kenapa dinamain terumbu karang? Jadi di Papua dulu ada terumbu karang yang hancur ketabrak sama kapal. Nah, untuk memperbaikinya itu butuh 70 tahun. Maka orang ketika sudah sakit hati atau sariawan hati, punya luka hati, itu hanya bisa disembuhkan selama 70 tahun untuk nyembuhinnya, coba bayangin. Maka udah nggak berani lagi kita nyakitin orang, udah nggak berani lagi kita negatif feeling. Tahu negatif feeling nggak? Berpikir, berprasangka, berperasaan yang tidak baik. Yang terakhir, yang ketiga apa? Positive motivation. Selalu berikhtiar dengan mendekatkan diri kepada sumber rezeki, kepada Allah. Ya, positive motivation itu ya ibadahnya ditingkatin, yang umroh, yang sholat, ya yang punya amalan-amalan zikirnya coba di apa namanya didalami gitu ya, supaya apa yang menjadikan pondasi tiga ini semuanya seimbang. Kalau kita cuman oke, saya optimis, saya juga perasaannya selalu optimis, positif, tapi saya diem aja, nggak ada ibadahnya, nggak ada gregetnya, ya nggak bisa. Maka harus diimbangi dengan positif motivation. Nah, di sini anak-anak santri semuanya dimotivasi. Oke, nah semua bisa ajaib, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Coba sama-sama, syaratnya apa? Atas izin BE. Nah, semuanya atas izin dari Allah. Nah, kita masuk di materi perisai rezeki. Cuma karena awal ini baru saja permulaan, ya, baru pembukaan, perisai rezeki akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena kita hanya 1 jam pertemuan ini. Ya, silahkan sebelum kita masuk ke jurus, ini baru landasannya saja. Menguatkan Bapak Ibu, menguatkan ayah bunda, abang kakak adik semua bahwa ilmu ini adalah ilmunya Allah. 123 ayat dalam Al-Quran membahas tentang rezeki. Masih kurang apa? Masih kurang yakin apa? Nah, dari landasan-landasan tersebut, maka saya ingin ada pertanyaan dari baik yang offline maupun yang online. Apa saja yang menjadikan Bapak Ibu sekarang punya rasa apa gitu. Jadi saya kasih waktu untuk bertanya di kolom komentar atau secara langsung juga boleh. Ya, ada ini mudah-mudahan bermanfaat. Ilaliko sampai bertemu di malam Selasa minggu depan. Ya, silakan yang ada pertanyaan chat di kolom komentar atau bertanya. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Positive wabarakatuh. thinking, positive feeling, positive motivation. Oke, Pak Doni, terima kasih. Buat pondasinya yang kuat ya, Pak Doni ya. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Mungkin 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Iya, 1/4 menit biar nggak terlalu larut malam. Sampai 21.20 lah ya palingan ya Ustadz ya. Soalnya mengejar waktu hanya sampai jam 9 saja. Ada ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ali. Ali bisa di sini, Masya Allah. Ayah Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mengenai landasan teori magnet rezeki? Atau yang dari sini santri ada yang bertanya landasan magnet rezeki? Kita kalau berbicara harus ada landasannya. Harus ada apa? Landasannya, harus ada dasarnya. Ini dasarnya dari Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti percaya nggak? Percaya.
Ini Ustadz, maaf ada yang bertanya. Jika dari Pak Abdillah, jika yang menjalankan hanya suami, sedangkan istri tidak, bagaimana Ustadz? Iya. Jika ilmu ini yang menjalankan hanya suami, sedangkan istri itu tidak, bagaimana? Nah, pertanyaannya begini, pernah dengar nggak aslih nafsaka, yasluh lakan nas? Ada yang namanya jurus cermin ajaib. Apa itu cermin ajaib? Ketika kita berhadapan di depan cermin, kemudian wajah kita di depan cermin, apapun gerakan kita, cermin itu akan mengikuti. Nah, kira-kira nih, kalau Pak Abdillah setiap harinya mempraktekkan ilmu ini di depan istri tercinta, wah, tiba-tiba berubah Pak Abdillah ini, semua dipraktekkan, semua berubah total lah. Kira-kira apakah istri akan diam saja atau mengikuti Pak Abdillah ini, kan gitu? Iya nggak? Ini tinggal kita berbicara energi. Apakah energi positif akan menularkan ke yang lain atau kita malah ketularan sama orang. Jadi insan magnet rezeki adalah mengecas diri untuk menambah energi positif. Ada tuh namanya spiritual meter. Nah, jadi nggak apa-apa Pak Abdillah dulu. Nanti setelah itu praktekkan tuh di depan istri, lama-lama, suwe-suwe. Jadi langsung ikut baik. Nah, lama-lama istrinya juga, kok kamu berubah sih yang misalkan. Ya, kan? Kemudian langsung tuh, iya aku ikut ini. Barulah diajak istrinya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Ayo Bapak Ibu, apabila ada yang Dua lagi. masih ada 2 kali pertanyaan lagi. Yang santri juga boleh di sini. Siapa yang punya pertanyaan? Ada? Sudah paham semua ini konsepnya? Oke. Sekarang Ustadz tanya, Ustadz saya jualan di rumah. Ada pertanyaan ya, Mas Rizky ya. Ustadz, kelihatan nggak di situ? Enggak ya? Saya jualan di rumah, saya sudah yakin positif kalau jualan saya laris, ternyata belum cukup buat setoran juga. Amalan apa Ustadz yang harus saya zikirkan? Oke, kalau bertanya tentang zikir, maka Ustadz kasih zikir. Tapi kalau amalan praktek, Ibu belum dapat jurus 10-10-nya ini kan belum praktek betul ya. Tapi kalau zikirnya, ya ada tuh zikirnya. Masih ingat? Coba bareng-bareng yuk. Kalau membaca zikir ini, Allah akan jamin rezeki kita. Dan kita akan apa namanya, masuk surga bersama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Sadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammad Sadiqul Amin. Kulla yaumin mi'atu marrah. Mi'atu marrah itu berapa ya? 100 kali.
didawamkan 100 kali setiap hari. Ya, itu coba deh. Dan tadi ya, syaratnya tadi yang pertama, Al-Quran menjadi resep. Jadi ketemu Al-Quran, ada apa perintah Al-Quran, praktekkan. Dan ingat, perbedaan kita penghuni surga dengan yang ada di bumi. Bedanya apa? Maka setiap hari tidak boleh ada dosa. Hari itu dia berdosa, hari itu langsung sholat sunnah taubat. Itu syaratnya. Nanti insya Allah atas izin Allah dagangannya laris. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bu Mufia ya. Kita doakan bareng-bareng ya Allah. Mudah-mudahan doa kami semua, seluruh santri yang ada di Alun Nafa ini dan peserta. Mudah-mudahan yang bertanya ini Bu Mufia jualannya laris. Allah berikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan untuk Bu Mufia dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir ada Pak Tois ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara untuk supaya istiqomah dalam berprasangka baik? Wah, keren ini. Ada orang kalau ngelihat sesuatu kayaknya nggak positif gitu ya, suzon mulu ya kan. Coba kalian gini, Fakih lihat Darves, pernah nggak suzon sama Darves? Iya kan? Supaya kita nggak pernah suuzon sama orang, supaya kita selalu berprasangka baik, jadikan sesuatu yang kita lihat adalah bentuk nikmat dari Allah, apapun itu. Iya nggak? Tadi yang saya bilang, ketika mendapatkan sebuah musibah, itu nikmat bukan? Nikmat. Bahkan itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ingat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan gimana? Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsi minal wal anfus was samarat wa basyiris. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang berkata apa? Idza asabathum musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi, cuman innalillahinya gimana versinya? Pakai nada alhamdulillah. Jadi kita akan selalu husnuzon sama Allah. Innalillahinya pakai nada alhamdulillah. Kemudian di situ Allah bilang apa? Yang seperti itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Apa artinya? Mereka yang kayak gitu itu ternyata mendapatkan sholawat dari Allah, dapat rahmat juga. Di sini ada nggak yang pernah bersolawat untuk bapaknya? Boleh nggak? Bapaknya Fakih namanya siapa? Allahumma sholli ala Pak Ruslan. Allahumma sholli ala Ruslan nggak bisa. Allahumma sholli ala Tois nggak bisa. Nggak boleh karena nggak ada ajarannya. Allahumma yang betul Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tapi di sini ketika kita sangka baik terus, prasangka baik terus, ada loh dalil yang menyatakan bahwa ulaika alaihim shalawatum mir rabb. Allah sendiri yang akan memberikan sholawat kepada kita. Berarti nanti ketika Pak Tois husnuzon terus istiqomah, sangka baik terus, nanti Allah langsung bilang kayak gini, Allahumma sholli ala Tois gitu Pak Tois. Ya ini luar biasa ini. Kalau dipraktekkan isi dalam Al-Quran kita bedah semuanya, Masya Allah. Maka kemarin ada klien Ustadz yang dapat musibah tadinya wajahnya kayak cemberut gitu. Pas tahu dalil ini, ente tuh dapat sholawat loh dari Allah gitu kan. Wah langsung ceria gitu. Nah itu untuk menjaga energi berprasangka baik dan yakin bahwa di luar kendali kita itu atas izin Allah. Coba yang di rumah tulis di kolom komentar. Di luar diri kita adalah skenario dari Allah. Ya. Di luar diri kita adalah skenario dari Allah.
Jadi udah nggak bisa lagi kita seuzon sama orang, seuzon sama Allah. Enggak. Udah di luar dari nih Bu Aisyah. Di luar dari diri kita adalah skenario dari Allah. Kalau skenario dari Allah baik nggak kita? Kalau skenario-nya Allah baik nggak? Oh, kalau kamu nyalahin Allah berarti kamu suudzon sama. Nah, nanti ada tuh dalil. Ma'asaba min musibatin famin nafsi. Kalau kamu dapat musibah, maka itu berasal dari diri kamu sendiri. Ya. Tapi kalau dapat min hasanatin faminal, kalau dari kebaikan, maka itu dari Allah. Bu Yuheni. Bu Yuheni itu siapa ya? Oh, mamanya Pakinya di sini, soleh banget Bu Yuheni, Masya Allah. Di luar diri kita adalah skenario dari Allah. Oke, Bu Mufia ya, juga di luar dari diri kita adalah skenario dari Allah. Tahu skenario ya? Skenario apa sih Ustadz? Skenario itu apa ya skenario itu? Hah? Susunan, ya bilang susunan kata Fakih nih Bunda. Rencana yang sudah diatur sedemikian rupa itu skenario. Jadi saya dapat musibah, saya dapat ini, saya dapat ini. Itu tuh ya yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Oke, ini saja. Terima kasih semuanya yang hadir ya, baik yang offline maupun yang online. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah mumpung ruhnya lagi baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina syafiina wa karimina habibina maulana Muhammad. Salim beradallahu ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Waghfir dzunuba walidaina, dan ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya kami zalim kepadamu ya Allah. Kami zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Jikalau dosa-dosa ini menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kami, maka lepaskanlah ya Allah. Maka ampunkanlah ya Allah, khususnya pada malam hari ini yang hadir di majelis ini ya Allah. Baik santri-santri kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, dan seluruh peserta Zoom yang ada pada malam hari ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana ya Allah, mudahkanlah urusan kami, wa umur walidaina, dan urusan orang tua kami ya Allah, wa umur asatidatina, dan urusan ustaz-ustaz kami ya Allah, wa umur talamidina, dan urusan murid-murid kami ya Allah, urusan anak-anak kami ya Allah, wa umur Mahadina dari Salam Al-Hunafa, dan urusan pondok pesantren kami ya Allah dari Salam Al-Hunafa. Madamatis samawati wal ard. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Syukran, thanks for your attention. Do the best for your life, your best, and good luck. Pak Wawan Sopian, amin. Ini dari Purwakarta nih. Saya kenal insya Allah semuanya. Sampai jumpa di malam Selasa besok, dan stay tune ya. Nanti rekamannya akan dikirim bagi yang berhalangan hadir. Syukran, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri, duduk diri, atur nuhun semuanya, Bapak Ibu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi wa barik alaihi. Now. Langsung ditutup. Oh, udah dapat duit nih. Udah kan? Baik, kalau Bapak atau Ibu yang masih ada di Zoom boleh dikeluar dari Zoom-nya karena acaranya sudah selesai. Sampai berjumpa di minggu depan yang akan langsung ke jurus pertama yaitu perisai rezeki. Dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.